Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Kevin Siregar. Saya dari TRE semester 3A pagi, di mana saya akan membuat video terkait tugas dari pembuatan footprint model komponen. Nah, jadi pertama kita buka. Nah, ini adalah tugas saya, yaitu pada nomor 3, dan saya membuka linknya, dan ini adalah link yang tertampilkan. Nah, ini merupakan datasheet dari pembuatan model yang akan saya buat nanti, pembuatan footprintnya. Nah, yang pertama kita langsung buka NI Ultiboard. Nah, kemudian kita buat file baru, namanya adalah nama komponen yang akan kita buat. Yaitu saya memilih yang menggunakan 5 kaki. Untuk membedakannya, karena tadi saya telah membuat, maka kita tambahkan 1. Kemudian kita simpan di file yang kita inginkan. Kemudian kita pencet OK. Nah, kemudian tampilan akan seperti ini. Dan kita kalau ingin membuat footprint, kita pencet Tools, kemudian Part Wizard. Nah, kemudian itu kita lihat jenis dari footprint yang kita buat itu apa? Apakah through hole yang kakinya menembus PCB atau SMT? Nah, di sini saya memilih SMT karena sesuai dengan ininya, datasheet nih. Kalau kita buka, jika kita buka gambarnya, nah maka gambar akan seperti ini. Nah, ini bukan jenis dari through hole, akan tetapi ini adalah jenis dari SMT. Oke, lanjut. Kita pilih SMT. Nah, di sini saya memilih TO atau transistor outline. Next. Nah, kemudian unitnya kita ganti milih, dan ini kita atur sesuai dengan datasheet. Kita harus memastikan ini sesuai dengan datasheet agar tidak terjadi kesalahan pada saat melakukan pembuatan footprintnya nanti. Nah, ini kita lihat dari gambar yang disediakan. Nah, ini kita bisa melihat bagian top view, side view, atau juga back view. Nah, di sini adalah tabel yang nantinya kita lihat. Oleh karena itu, yang pertama kita lihat itu adalah tampilan X. X ini kita lihat. X itu adalah tampilan dari E. Nah, E kita lihat di tabelnya itu kita menggunakan 5 pin, jadi kita lihat tabel kanan, maka yang E itu adalah 10,67. Dan Y-nya adalah D. D itu kita lihat berapa? D 9,65. Dan height-nya ini itu adalah tinggi dari 3D modelnya nanti. Nah, kita melihat bagian side karena untuk melihat ketinggian kita tidak bisa melihat dari bagian top view atau enggak dari back view. Oleh karena itu kita menggunakan side view karena kita melihat ketebalan dan ketinggian dari side view-nya. Nah, maka yang cocok adalah A. Maka kita lihat A itu 4,83. Jadi kita buat aja 4,83. Kemudian 3D offsetnya kita kosongin saja dan kita lanjut next lagi. Nah, ini kita menentukan bagian dari pin kakinya nanti, yang dimana rectangle X-nya itu kita lihat sesuai dengan ininya. Kita lihat. Nah, ini kita bisa melihat bahwa di bagian top view ada yang namanya B kecil. Nah, itu adalah bagian X dari yang akan kita buat ini, yaitu 0,99. Dan di sini
adalah 1,61 salah 1, salah 6,23. Ini mohon maaf sebelumnya saya sedikit lama karena saya buka datasheetnya menggunakan HP supaya tampilannya tidak berubah-ubah pada laptop. 6,23. Nah, selanjutnya kita pencet next saja. Next, dan ini tidak lupa milih. Dan ini adalah number of point top, yang dimana apakah sesuai dengan datasheet apakah ada kaki di bagian top view-nya. Nah, bisa kita lihat di sini tidak ada tampilan. Oleh karena itu kita buat 0 saja. Dan tampilan kaki di bagian bawah itu sesuaikan. Itu adalah kita bisa 3 kaki, 4 kaki, kita bisa mengaturnya pada pin of button ini. Karena saya menggunakan 5 kaki, maka saya buat 5 kaki. Nah, between pin ini adalah itu adalah jarak antara satu kaki dengan kaki lainnya. Ini, itu bisa kita lihat, yaitu nih di sini kita bisa melihat bagian E kecil. E kecil kita bisa melihatnya di bagian E kecil. Yaitu 1,70. Nah, 1,70. Nah, kemudian kita pencet next. Nah, ini kita langsung saja next lagi, finish. Nah, ini adalah tampilan yang akan dihasilkan ketika kita mengisi part yang tadi. Kemudian kita pencet place, baru kita pencet pins, baru kita melakukan pembuatan lubang yang ada di tengah atau diameter. Nah, kita ganti dulu milih. Kemudian itu kita ubah kaki dari diameternya itu. Ini adalah 1,1. Baru pencet OK, kita arahkan ke bagian tengah. Dan kita pencet ini, lalu kita pencet ini supaya kita sesuaikan dengan tampilan dari sebelumnya. Pencet ini, sesuaikan saja. Kemudian kita cek, kita ukur. Sebelumnya kita ganti dulu ini menjadi ukurannya kehalang ini bagaimana ya caranya. Itu dia mil tidak bisa bantu customize. Coba ya, kita cari cara, soalnya ininya kehalang recordan kita, jadi tidak bisa milnya diganti. Bagaimana caranya ya? Milnya tidak bisa. Bisa milih, kita ukur dari sini ke sini.
itu 1,77, sedangkan tadi pada ini 1,70. Nah, ini harus kita samain kakinya karena kita sesuaikan dengan ini, sesuaikan dengan tampilan sebelumnya. Jadi kita ganti, kita pindahkan ke bawah. Dan coba kita ukur kembali apakah sudah sama. Masih terjadi perbedaan. Ini sedikit. Ini sedikit lagi. Nah, kita lihat apakah sudah sama semuanya. Kita pakai sudah. Ini adalah sudah juga. Oke, setelah itu kita setelah kaki sudah kita samain, kita tidak lupa lakukan save. Itu kita tinggal pencet file, habis itu kita pencet save to database as. Kemudian kita pencet di sini, baru kita copy nama dari yang tadi, copy nama tadi, ini copy, kita di sini samain, baru kita buat tanda 1. Oke. Nah, setelah itu kita saja dan kita buka NI Multisim. Selanjutnya kita pencet tools, kemudian komponen wizard, kemudian itu kita buat komponennya sama dengan praktikum sebelumnya. Nah, kemudian ini kita buat namanya. Nah, kemudian function ini sama dengan praktikum sebelumnya, kita memasukkan deskripsi dari dataset kita. Copy, dan application kita copy juga. Nah, kemudian itu kita pencet next, dan generiknya ini kita sesuaikan dengan max linear. Kemudian select package-nya itu kita pilih yang tadi. Select. Kemudian pinnya jangan lupa kita sesuaikan dengan pin yang kita buat, yaitu 5 pin. Kemudian ininya max linear.
yes. Kemudian ini adalah sesuaikan 1 2 3 4 5 pinnya sama. Kemudian itu user database, dan ininya jangan lupa, jangan sampai salah, yaitu SMT tadi, bukan role, karena apabila salah maka sulit untuk melaksanakan atau melanjutkan ke selanjutnya. Kemudian itu kita pencet OK aja, dan ini tampilan selanjutnya, yaitu kita bisa melakukan edit. Ini kita bisa edit seperti sebelumnya. Kita edit ke bawah. Ini tergantung kita mau ngeditnya bagaimana. Nah, saya mau seperti ini saja. Kemudian pinnya kita samain dengan nama dari pin yang ada di sini. Itu nama pinnya adalah fin, kemudian itu gnd, kemudian ada vout, dan ada adjust. Oke, kemudian ini kita coba hidden. Kita bisa mengganti visible jika kita ingin menampilkan kaki pinnya nanti, tapi saya menggunakan ini saja, hidden. Kemudian setelah kita sudah melihat tampilan kita oke, kita selanjutnya kita menyimpan file, kemudian pencet save. Setelah kita pencet save, nah langsung saja kita masuk ke sininya dan kita pencet next saja, dan ini kita ubah, yaitu end-nya itu bidirectional, kemudian fin-nya input, ground adalah ground, vout adalah output, dan ini bidirectional. Selanjutnya kita pencet next saja, dan package pin-nya itu end adalah 1, ini adalah 2, ground pin 3, 4, ini adalah 5. Next. Nah, kemudian kita masukkan model data. Kita bisa melakukan select from DB. Nah, karena kita tidak mengetahui spice model dari komponen yang kita buat, kita bisa mencarinya dengan komponen yang manufakturnya itu sama. Contohnya di komponen saya ini itu sama dengan regulator, jadi kita bisa mencari komponen regulator. Nah, saya sudah mencari searching tadi, yaitu saya mendapatkan komponen regulator sebelumnya saya coba mencari komponennya itu. Nah, ini kita bisa menyesuaikan dengan komponen mana yang ingin kita samain, yaitu tadi kan kalau di ini package-nya itu adalah
TO263. Bentar. Nah ini TO263 package-nya. Nah kita bisa mencari yang sama dengan itu. Kita bisa mencari. Kita cari saja yang dirasa cocok, kita bisa memilih. Nah kebetulan tadi saya sudah mencari, jadi kita tinggal ketik aja LM10 maaf LM29 41. Nah, kita sesuaikan saja. Nah, ini kan kita pilih yang 263 TO263 supaya sama. Ini kemudian kita pencet OK, dan kemudian kita lanjut adalah next. Nah ini kita samain kakinya. Nah ground ke ground, output ke output, lanjutnya adjust ke adjust, dan itu next. Kemudian kita simpan di MCU. Ini tadi yang punya saya, yang telah saya buat. Kita simpan lagi di sini. Kita add saja. Kemudian kita pencet OK, dan finish. Nah, selesai. Ini adalah tampilan komponen yang telah saya footprint yang telah saya buat tadi, dan sudah saya buat di multisim. Ini adalah tampilannya. Nah, kita lihat. Nah, kaki 1 yaitu N, kaki 2 itu fin, kaki 3 GND, kaki 4 Vout, dan 5 itu adalah adjust. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dan penjelasan terkait pembuatan footprint dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam percobaan maupun kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Selamat malam, terima kasih.